nelayan kita tetap akan mendapatkan haknya, misalnya untuk mendapatkan hak melaut untuk pergi mencari ikan. Imaduddin, wah kalau urusan nasab saya harus belajar sama beliau, hormat sama beliau. Tapi kalau urusan PSN, PIK, dan pagar laut, ya insya Allah saya lebih menguasai karena saya berdasarkan fakta dan langsung investigasi. Agar semua PSN itu direvisi, jadi konstruksinya ke sana. Gitu loh. Begini loh. Pagar laut, pagar laut itu tidak ada. Bukan, pagar laut itu nggak ada urusan PSN. Jadi pagar laut itu nggak ada urusannya dengan PSN. Nggak akan disapu itu. Kalau nggak ada tenang aja, nggak usah ribut. Gitu loh. Bukan begini, bukan ribut. Tidak seperti itu. Bukan begitu. Yang jelas kalau nggak merasa kena objek, loh jelas kalau nggak kena objek dari revisi PSN, itu tenang saja. Nggak kena objek kok ribut. Saudara sekalian, pagar laut yang lagi viral di Tangerang ya, saudara sekalian, yang memang membuat kita gempar. Kira-kira siapa dalang dari penyebab ini? Dan ada pro kontra yang memang sudah terjadi di masyarakat. Nah, ada satu hal yang menarik saudara sekalian. Kira-kira apa komentar warga asli, warga kesepuhan dari Tangerang itu sendiri? Dalam hal ini narasumbernya salah satunya Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, saudara sekalian. Apakah tanggapan beliau? Mari kita sama-sama simak video berikut. Tetapi Tangerang memiliki sejarah panjang. Tangerang berdiri sejak 1632, 13 Oktober 1632, dengan berbagai macam dinamika kesejarahan yang panjang sejak masa Kesultanan Banten. 1632, Arya Wangsakara diangkat oleh Sultan Abdul Mafakhir sebagai salah satu tiga raksa yang mengelola Tangerang. Kemudian Tangerang menjadi bagian wilayah Kesultanan Banten, dan Tangerang merupakan benteng pertahanan Banten dalam menghadapi hegemoni ekonomi dari pihak VOC yang bermarkas di Batavia. Tangerang Utara yang hari ini sedang ramai dibicarakan tentang pagar laut adalah merupakan pusat pertahanan Kesultanan Banten ketika perang bersama dengan VOC. Sultan Tirtayasa bersama pasukannya, Pangeran Wangsakara, Pangeran Ingalaga, itu membuat pertahanan, salah satunya di Paku Haji yang sekarang sedang ramai dengan pagar laut itu. Kemudian 1654, 1680 terjadi perang pula antara Kesultanan Banten dan VOC, juga bermarkas di sekitar Paku Haji, sekitar Cisadane, kemudian Kemauk, dan Pangeran Sunyararas bermarkas di Pulau Cangkir sebagai Laksamana Angkatan Laut atau Panglima Perang Angkatan Laut. Jadi lokasi yang sekarang sedang dijadikan bahan diskursus oleh masyarakat tentang adanya proyek strategis nasional PIK 2, kita harus memandangnya bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kearifan lokal yang juga wajib harus kita perhatikan, yang wajib harus menjadi pertimbangan kita atau pertimbangan pemerintah ketika ingin menggelontorkan sebuah proyek strategis nasional. Bagaimana proyek pemerintah itu akan dapat kemudian tetap mempertahankan hak-hak kesejarahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk sebagai sebuah lambang kebanggaan masyarakat kita. Misalnya karena saya sebagai ketua pemangku adat di Lembaga Keariaan Adat Tangerang, jadi saya akan mengaitkan peristiwa proyek nasional PIK 2 dan pagar laut ini juga dari nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan. Bagaimana nanti jika proyek ini dilanjutkan, nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan akan mampu untuk dijaga. Bagaimana masyarakat tradisional nelayan kita tetap akan mendapatkan haknya, misalnya untuk mendapatkan hak melaut untuk pergi mencari ikan. Kemudian juga harus diperhatikan pula bagaimana nanti masyarakat yang ada di sekitar pantai, pesisir pantai itu, sesuai dengan undang-undang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau terkecil, Undang-Undang tahun 2014, di situ dijamin hak-hak masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai masyarakat tradisional, sebagai masyarakat lokal, dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak a priori terhadap segala bentuk pembangunan. Kita senang daerah kita mendapatkan prioritas pembangunan dari pemerintah, tetapi kita menginginkan bahwa proses dan prosedur yang akan dilaksanakan di dalam upaya untuk
apa tercapainya proyek itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita yang telah kita sepakati. Kalau kita bicara tentang penanaman atau pembuatan pagar laut sebesar atau seluas 500 meter dari garis pantai ke laut, kemudian sepanjang 30 km dari mulai Kosambi sampai ke Muncung. Nah, kemudian hari ini tanpa ada yang mau bertanggung jawab, kemudian ternyata ditemukan pula adanya laut-laut yang telah dikapling, kemudian telah dikasih hak guna bangunan, sertifikat HGB, bahkan ada sertifikat hak milik di sana. Artinya ini, proses ini ada yang mencurigakan. Kenapa? Kalau misalnya proyek ini adalah proyek strategis nasional atau proyek yang telah misalnya mendapatkan persetujuan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, kenapa pihak pengelola itu tidak mengurus KKPRL saja? Kenapa mesti untuk membuat hak guna bangunan dengan alasan dulu terjadi abrasi misalnya, kemudian sehingga masyarakat kemudian berhak untuk membuat surat hak milik, sertifikat hak milik. Nah, sementara ketika dilihat dari satelit sejak tahun 1995 ternyata tidak ada apa yang namanya proses abrasi dari Laut Tangerang Utara. Nah, lalu kepala desa Kohot yang bernama Bapak Arsin itu yang mengaku bahwa terjadi abrasi tahun 2004 sementara dibantah oleh tampilan satelit sejak 1995 bahwa tidak pernah ada abrasi di pantai utara Tangerang, bahkan yang terjadi adalah sedimentasi di mana ada tanah-tanah timbul di sana yang diakibatkan oleh tanah dari darat menuju ke lautan kemudian membentuk sebuah timbunan-timbunan tanah. Nah, dari sini kita mencurigai ada proses-proses yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan adanya PSN, PIK 2 dan yang terkait dengannya. Walaupun kita tidak langsung untuk mengaitkan masalah HGB ini dengan PIK 2, tetapi di sana ada HGB yang atas nama PIK 2, sedangkan saya mendengar dari berbagai macam pakar bahwa laut itu tidak bisa untuk diberikan sertifikat, baik sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Tetapi kenapa hari ini semua itu ada? Maka kita melihat secara legal formal juga dari sisi adat istiadat bahwa memang ada berbagai macam masalah dari program-program yang terkait dengan PSN PIK 2 ini. Yang itu kita mendengar berbagai macam narasi-narasi masyarakat di bawah bahwa mereka menginginkan bahwa proyek ini secara mutlak untuk dibatalkan. Demikian sementara Mas Yusuf, Mas. Oke, Kiai, ini menjadi saya putar dulu ini ada kunjungan Dewan ketika melihat pagar laut, nanti kemudian ke Kang Robi. Kita langsung melakukan sidak ke pagar laut Tangerang ya. Bersama kita lagi dengan amfibi sekarang dengan kawan-kawan Komisi 4. Nah, ini pagar lautnya ini. Baik, pertanyaan satu lagi, Kiai. Apa yang menjadi harapan atau solusi Kiai Imad sebagai warga Tangerang dan ketua adat kearyaan Tangerang? Pemangku adat, ketua pemangku adat ya, bukan ketua adat. Jadi Balai Adat Tangerang ini sebelum saya jawab, Balai Adat Tangerang adalah lembaga adat berbadan hukum sejak 2017 di Kabupaten Tangerang yang telah bekerja sama dengan Bupati Tangerang sejak dilahirkannya. Kemudian telah banyak bekerja sama dalam bidang adat dan kebudayaan dengan Kabupaten Tangerang secara instansi, terutama di dalam penulisan sejarah, kerjasama dengan para tokoh-tokoh sejarah, ahli-ahli sejarah dalam rangka mengungkap hari jadi Kabupaten Tangerang yang dulu pada 27 Desember kemudian dirubah oleh Profesor Dr. Nina Lubis, pakar sejarah dari Unpad. Di situ juga kita dilibatkan dalam diskusi di dalam menyampaikan data-data lokal tentang sejarah Tangerang. Dan kemudian pula kita dimintai juga oleh Kabupaten Tangerang dalam hal ini adalah dinas terkait tentang kepahlawanan nasional ketika Bupati Tangerang ingin mengusulkan tokoh Tangerang Raden Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional.
kita juga Balai Adat itu disertakan untuk dimintai berbagai macam pandangan-pandangan tentang kesejarahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Balai Adat Tangerang itu ada ketua, namanya Ketua Balai Adat, itu Bapak Haji Ali Taba, MPD, sedangkan saya itu Ketua Pemangku Adatnya. Jadi bukan Ketua Balai Adat Tangerang, tetapi Ketua Pemangku Adat Keariaan Tangerang. Ini saya perlu luruskan agar nanti tidak menjadi bingung kok ada Ketua Adatnya dua. Jadi saya hanya Ketua Pemangku Adat Keariaan Tangerang yang diangkat oleh pengurus Balai Adat Keariaan Tangerang itu. Ya, pertanyaan dari Mas Yusuf tadi, harapan apa yang ingin kita dapatkan dari pemerintah? Tentunya kita mengharapkan bahwa segala bentuk pembangunan di Tangerang itu harus sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat masyarakat Tangerang. Dalam hal ini tentang program atau proyek strategis nasional, yaitu PSN, PIK 2, dan yang terkait dengannya, yaitu adanya pagar laut, adanya sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik yang sekarang ini kemudian muncul di Laut Tangerang. Nah, ini tentunya memprihatinkan bagi kami. Awalnya kita sangat mengharapkan adanya program strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang tercinta ini akan membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang. Tetapi melihat kemarin adanya sertifikat-sertifikat hak guna bangunan di atas laut, kemudian juga ada sertifikat hak milik yang artinya nanti apabila sertifikat hak milik yang hari ini kemudian dimiliki oleh korporasi misalnya, itu berarti laut kita telah dijamah dan dikuasai oleh pihak swasta. Pertimbangan lainnya dari kami, saya terutama adalah kenapa kita ini mempersoalkan adanya proyek di sepanjang laut kita. Karena ketika kita melihat master plan-nya itu dari mulai Kosambi sampai ke Muncung di Tanara, Kelonjo kemudian sampai Tanara, itu seluruh garis pantai itu dikuasai nanti oleh pihak swasta itu. Ini terkait pula dengan kedaulatan nasional kita, di mana pesisir pantai harus mutlak dikuasai oleh negara, dan apabila ada pengelolaan oleh masyarakat di sana harus betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal, sosiologis, antropologis. Juga misalnya ada di sana beberapa taman wisata, tempat wisata yang hari ini dikelola masyarakat, seperti di Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Pulau Cangkir. Bagaimana nasibnya itu? Di situ terkait dengan ekonomi masyarakat, pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Itu pula yang harus diperhatikan. Jadi harapan kami kepada pemerintah itu ketika ingin menggelontorkan sebuah proyek strategis nasional, terutama di wilayah kami di Kabupaten Tangerang ini, harus memperhatikan hal-hal yang telah saya sebutkan di atas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba ini ada kiriman video dari Cak Opi sebagai Ketum Barisan Kesatria Nusantara. Saya putar dulu nih. Beli apa gimana, Pak? Oh, iya. Kalau misalnya nggak ada batu ini berarti air lautnya sampai mana, Pak? Udah sampai habis sono. Sampai habis sono ya? Iya, udah hampir 40 tahun lebih. Ini 40 tahun lebih ini di sini. Sampai habis dari awal Pak itu. Iya. Pak, tahu Pak Hendra kan? Tahu? Iya. Yang ada gubuk itu kan ya? Iya. Nah, itu tanahnya sampai mana, Pak Hendra, Pak? Ya itu gubuk itu tuh. Yang ini. Oh, gubuk ini sampai sana ya, Pak? Sampai sana, iya. 92 hektar ya? Ya nggak tahu juga. Iya, surat-suratnya ada kok, Pak. Sama namanya siapa, Pak? Kasmin. Pak Kasmin. Iya. Pak Kasmin apa kerjanya? Ya cuma nelayan ya apa aja yang kayak kena di. Pak, kalau bambu-bambu itu apa sih, Pak? Untuk apa sih, Pak, bambu itu, Pak? Kalau itu bagan pancing ada ya tambak ini apa hijau. Oh, gitu. Itu yang mau dibongkar itu Pak? Bukan. Oh. Nah, yang mungkin udah dibongkar. Baik, dengan Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, Cak Opi atau Kang Ropi. Kang Ropi, Anda bagaimana melihat atau hasil investigasi? Saya juga terus terang belum ke sana, belum melihat, tetapi banyak lihat investigasi dari para anggota Dewan tempo hari. Ya, bagaimana melihat fenomena atau polemik ini, Kang Ropi? Anda kan gencar sekali membela PSN dan PIK 2 ini, dan juga saya lihat di narasi-narasi yang viral juga membela bahwa pagar laut itu bukan untuk kepentingan reklamasi dan kepentingan yang lain, tetapi ada untuk kepentingan para nelayan. Silakan, Kang Ropi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, matur suwun, Yai Imaduddin. Wah, kalau urusan nasab saya harus belajar sama beliau, hormat sama beliau. Tapi kalau urusan PSN, PIK, dan pagar laut,
ya insya Allah saya lebih menguasai karena saya berdasarkan fakta dan langsung investigasi, Mas Yusuf. Jadi begini, tidak ada laut bersertifikat atau tidak ada sertifikat laut. Yang ada adalah tanah warga yang mengalami abrasi. Jadi tenggelam, Mas Yusuf, kayak kasus di Demak, Semarang, kan gitu kan? Nah, jadi apa yang disampaikan Yai Imad sebagai orang daerah di sana, kami menghormati, namanya beliau berpendapat, mungkin beliau belum mendapatkan masukan yang valid, yang A1, padahal beliau sebenarnya kan kalau berbicara pemangku adat berarti beliau sangat dekat, bahkan beliau menyampaikan kerjasama dengan Bupati Tangerang. Jadi saya kira nanti Yai Imaduddin, di situ kan ada Bapeda dan lain-lain, beliau bisa mengkonfirmasi kepada Bupati. Nah, Mas Yusuf begini, banyak orang yang tidak paham pagar laut sepanjang 30 km itu dianggap adalah sertifikat yang 265 itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Mas Nusron Wahid. Padahal sertifikat yang muncul yang berjumlah 263 bidang berbentuk SHGB atau surat-surat lain itu hanya ada di Desa Kohot, bukan di sepanjang pagar laut 30 km tersebut. Nah, tadi saya juga datang ke desa yang disebut oleh beliau Yai Imaduddin. Memang di sana ada proyek potensi-potensi wisata masyarakat di sana. Itu tetap aja nggak ada. Jadi PSNP itu jauh dengan pagar laut itu, Mas Yusuf. Jadi PSNP itu tidak sampai ke pagar laut itu, beda-beda urusan. Makanya Pak Menteri Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pagar laut sepanjang 30 km itu tidak ada kaitan sama sekali dengan PSNP. Nah, yang perlu dipahami, ini penting ini, kebanyakan, mohon maaf, makanya saya mengumpulkan kiai-kiai di Banten kapan hari itu, ingin menerangkan, apa sih PSN itu? PSN itu tanah pemerintah. Makanya dikasih nama Proyek Strategis Nasional, bukan tanahnya PIK. PSN itu tanahnya 1754. Miliknya siapa? Miliknya Kementerian Kehutanan. Nah, kenapa kok dinyatakan sebagai tanah PSN? Karena tanah ini yang katanya Yai Said Ihyaul Mawad, tanah yang terbengkalai, tanah yang nggak keurus, tanah yang istilahnya mati lah, Mas Yusuf. Makanya pemerintah menggandeng swasta melalui Perpres tahun 2024. Bukan perjok ya, Perpres. Jadi peraturan presiden, siapapun presidennya, karena lahirnya Perpres ini sudah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu, melibatkan 6 kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan, Kemendagri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, melibatkan pemerintah daerah, sehingga lahirlah Perpres itu. Di tahun 2024 ada 14 PSN, Mas Yusuf, salah satunya yang ada di PIK. Nah, biaya PSN ini ditanggung siapa? Ditanggung oleh swasta. Tapi dengan catatan, swasta yang dipercaya oleh pemerintah ini tidak boleh membangun perumahan. Nah ini, yang boleh dibangun apa? Yaitu tempat-tempat edukasi wisata. Contoh, wisata mangrove. Mangrove per hari ini, Mas Yusuf, itu ada 91 hektar. Nah itu di komitmennya pihak swasta dengan Kemenko, dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap PSN, itu harus dijadikan 514 hektar. Nah, di tanah PSN ini tidak ada tanahnya warga masyarakat, tidak ada tanah yang digusur. Gitu loh, Mas Yusuf. Justru malah yang ada adalah petani garap. Nah, petani garap ini juga mendapatkan perhatian dari perusahaan swasta tersebut. Dalam hal ini PIK. Mereka dikasih kerohiman. Tidak hanya diusir saja, walaupun karena ini tanah pemerintah harusnya dia meninggalkan tempat itu. Tapi sama pihak PIK juga dikasih kerohiman. Nilainya miliaran. Saya punya bukti tanda tangannya. Terus kemudian petani garap ini, Mas Yusuf, juga ada yang kepingin selama proyek PSN itu belum dilaksanakan, belum dikerjakan, ada pertanyaan, bolehkah kami menggarap dulu? Ketika proyek itu selesai baru dikembalikan. Boleh, ada MOU-nya. Jadi selain dapat kerohiman, juga mendapatkan kesempatan untuk nggarap itu. Nah, berkaitan yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada penggusuran, lalu kemudian ada ancaman, kemudian ada perampasan. Berita-berita ini hanya ramai di medsos. Tapi kenyataannya, Mas Yusuf, selama kami mendampingi masyarakat, bahkan saya ini dikesankan membela PIK, itu saya kan sudah mengumumkan flyer. Nah, siapapun yang dirampas, diancam, digusur, silahkan telepon kami, datang ke kantor kami. Dengan membawa apa? Dengan membawa sertifikat dan ahli waris. Tapi kebanyakan yang datang malah ingin menjual tanahnya.
Begitu Mas Yusuf. Jadi urusan pagar laut itu bukan tanah yang rame yang atas nama PT itu sebagian. Cuman yang pasti ketika kami datang ke Desa Kohot tadi pagi itu, saya ketemu dengan warga yang mengalami tanahnya abrasi. Makanya ditanam bambu itu sebagai tetenger gitu loh. Nah, kenapa kok tidak ada ngaku-ngaku kayak gitu Mas Yusuf? Nah, bagaimana ngaku warga itu? Karena sudah di framing jahat. Bahwa yang masang pagar misterius ini di framingnya jahat gitu loh. Padahal sanksinya ketika disampaikan oleh Menteri KKP adalah dendanya 18 juta per kilometer. Kenapa kok dendanya kok tidak ada pidananya? Karena bambu itu sifatnya tidak permanen. Itu Mas Yusuf, sifatnya hanya sementara. Ya mungkin kalau kita lihat lokasi yang dilihat oleh Cak Opi tadi, memang ini bukan pagar laut yang dimaksud yang dibongkar oleh KKP ya, tetapi mungkin lokasinya agak sebelah di bersebelahan ya, bukan di lokasi ini ya, Kang Ropi ya. Iya, begini Mas Yusuf, yang di video ini adalah tanah Pak Hendra 92 hektar yang mengalami abrasi. Dia punya sertifikat, dia punya SPPT, itu maksudnya tidak membahas pagar laut gitu loh. Nah, itu saya tunjuk-tunjuk itu karena kalau nggak dibendung ini tanahnya pasti hilang gitu Mas Yusuf. Ya. Oke, terkait dengan pencabutan hak guna bangun atau SHM ini menjadi sebuah concern pemerintah sehingga 50 SHM atau SHGB dicabut oleh Menteri ATR. Baik, saya langsung ke Mas Taufik CH sebagai ada Bung Soleh Basari. Bung Soleh Basari. Bung Soleh Basari. Ini bagaimana Anda melihat polemik PSN PIK 2? Kalau PSN PIK 2 kelihatannya memang tidak menjadi sebuah polemik yang sangat complicated, tetapi pagar laut menjadi sangat krusial dan menjadi perhatian banyak orang. Dan Imad pun turun gunung ini untuk urun rembuk sebagai ketua pemangku adat. Tangerang. Ya, pemangku adat. Pemangku adat ya. Oke, siap. Iya loh. Lanjut, Dr. Soleh. Ayo Mas Soleh. Langsung silakan, Dr. Soleh Basari. Suaranya kok gini suaranya? Ya, bicara aja langsung. Saya mendengar kok suara Anda. Ya, gimana itu? Kelihatannya agak sedikit problem ini masalah sinyal. Oke, baik, Mas Taufik, mungkin Mas Taufik dulu, silakan Mas Taufik. Speaker nih Mas Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad yang saya hormati, sahabatku Caufi dan Mas Yusuf, saya ingin mengupas sedikit terkait dengan legalitas dari SHGB yang dicabut oleh Kementerian ATR BPN, dan ini info yang saya terima ini hanya seputar tanah yang dipagar bambu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa kalau kita menilik pada regulasi terkait dengan laut, maka saya coba untuk menilik pasal 33 ya ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini laut termasuk dalam kategori sumber daya alam, ya, sehingga laut harus dikelola oleh negara, ya, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepemilikan pribadi. Ini yang menjadi payung hukum dari semua aturan main tentang pertanahan di Indonesia, yakni pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, kita coba tengok terkait dengan undang-undang yang mewilayai tentang tanah, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan dengan jelas bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Nah, ditegaskan pada pasal 4 dan 16 Undang-Undang Pokok Agraria, ini hanya mengatur hak-hak atas tanah, tidak mencakup perairan laut. Nah, ini. Jadi, laut merupakan wilayah yang harus dibedakan dengan tanah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007
Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini mengatur tentang hak pengelolaan perairan atau HPP, tetapi bukan hak kepemilikan. Maka perairan laut hanya bisa diberikan izin pemanfaatan, ya, bukan sertifikasi kepemilikan. Jadi sangat tegas aturan terkait dengan laut. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 17 tahun 2016 bahwa sertifikat hak milik hanya berlaku untuk tanah, ya. Sertifikat hak milik hanya berlaku untuk tanah, bukan untuk laut atau perairan. Maka di sini perairan bisa diberikan izin pemanfaatan, ya, tetapi tidak boleh menjadi hak pemilik. Maka seandainya kita sebagai orang pesisir yang kepingin punya kreasi untuk membangun wisata air atau katakanlah kita ingin membuat area permainan di pinggir pantai, kita tidak menggunakan dasar hak milik untuk membangun itu, tapi hanya hak pemanfaatan. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Sehingga ya ketika kemarin dijumpai ada beberapa wilayah di seputar pantai itu yang dilingkari oleh bambu itu bersifat ini sangat melanggar aturan sehingga sangat tegas Panusuran menindaknya. Sementara itu Mas Yusuf. Baik, terima kasih sudah sangat jelas. Saya ini ke Dokter siapa Soleh dulu yang mau naik kereta. Nanti kita sambung lagi ya. Silakan Dokter Soleh. Ini cukup jelas ini aturan yang ada, kemudian fakta di lapangan seperti itu gitu ya. Bagaimana Dokter Soleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ki Imaduddin, Waalaikumsalam. Mas Rofi, dan Mas Taufik. Ya, pertama bahwa saya teringat lagu waktu TK itu ya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, dan seterusnya itu. Ketika saya melihat laut dipagar dan semacamnya. Dan kalau menurut Titik Prabowo itu setengah dari Jagorawi, 30 kilo yang terpagar itu. Nah, saya membayangkan anak-anak pesisir utara, pantai utara Tangerang itu nanti tidak bisa bermain, kehilangan tempat bermain di situ. Oke, saya melihat sengkarut tentang kohort ini dari 3 hal ya. Pertama adalah PSN dan PIK 2, kemudian yang kedua adalah laut yang terpagari sepanjang 30 kilo itu, kemudian yang ketiga menurut istilahnya Pak Nusron dan tadi disinggung oleh Mas Rofi'i serta Kiai Imaduddin tentang tanah yang musnah kan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya 3 hal yang beda. Sehingga tapi diletakkan dalam posisi tumpang tindih. Maka kemudian tadi Mas Taufik melihat dari sisi legalitas, Kiai Imaduddin bicara soal kesejarahan, kemudian Mas Rofi'i bicara soal fakta yang ada di lapangan sekarang. Nah, sementara kita kan belum mendapatkan kesimpulan definitif ya tentang siapa yang paling bertanggung jawab, kementerian apa yang paling punya otoritas dan semacamnya itu. Ini kan masih parsial-parsial. Pak Nusron mencabut hak guna bangunan, hak milik, hak atas lahan itu. Kemudian Angkatan Laut mencabuti bambu-bambu yang terpasang. Kemudian PIK 2 itu sudah mengakui bahwa sebagian lahan itu milik mereka, serta Lurah Kohot itu juga mengakui bahwa itu awalnya adalah empang dan semacamnya. Ini kan konstruksinya seperti apa? Ini kan belum kita mendapatkan jawaban definitif atau kesimpulan definitif ya. Kesimpulan yang ada baru kesimpulan sementara dari masing-masing sektor. Kiai Imad punya penyimpulan sendiri, Mas Rofi punya penyimpulan sendiri. Kemudian Mas Taufik juga punya punya sudut pandang secara yurisdiksi sendiri. Nggak beda jauh dengan kita bertiga, kita berempat adalah cara pandang para menteri itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya melihat PIK 2 dan PSN itu yang kemudian digoyang posisinya itu lebih pada persoalan deklarasi ya. Deklarasi bahwa rezim sekarang ini mengambil jarak dengan katakanlah oligarki dalam tanda kutip, kemudian membangun nasionalisme sejati. Nah, kalau arahnya ke sana sebenarnya pilihan kita contohnya hanya 2. Apakah kita mencontoh Korea Selatan bahwa negeri ini diserahkan sepenuhnya pembangunan, konstruksi dan proyek strategisnya kepada kalangan konglomerat, kalangan pemilik modal satu sisi lain, atau seperti yang dilakukan Jenderal Prabowo ini, seorang nasionalis sejati bahwa nasionalisasi atas semua hal itu dilakukan dan itu genderang perangnya dimulai dari pencabutan bambu itu. Jadi ini persoalan serius menurut saya karena rezim yang berubah, cara pandang terhadap negara ini juga berubah. Kalau saya yakin Mas Rofi akan kewalahan ketika berhadapan dengan negara. Kalau berhadapan dengan nelayan itu mudah ya, PIK atau PSN dan semacamnya. Ketika berhadapan dengan rakyat, dengan orang kecil itu gampang saja. Ini Prabowo meluncurkan Nusron Wahid, Prabowo menggerakkan Angkatan Laut dan semacamnya. Dan saya yakin tidak ada negara yang kalah dengan korporasi apapun. Ketika negara tidak memilih bentuk Korea Selatan dalam menjalankan proyeknya. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Nanti ini saya naik ini. Oke, izin. Waalaikum. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ini komentar sedikit tetapi ya cukup menjadi kajian kita. Baik, langsung ke
Silakan. Tuh, Mas Soleh itu ngawur. Kok bisa PIK berhadapan dengan negara itu ngawur. PSN itu programnya pemerintah melalui Perpres. Pemerintah minta tolong sama swasta karena duitnya itu dari swasta. Nah, di situ ada aturan bahwa tanahku ini, kata negara nih, PIK, tanahku bangunan tapi biaya ono 40 triliun, tapi jangan dijual tanah saya. Kamu pelihara untuk pemanfaatan ruang hijau gitu loh. Jadi Mas Soleh pola pikirnya salah. Dianggap PIK melawan pemerintah. Justru PIK itu selama PIK 2 berada itu sudah bayar pajak 50 triliun loh untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Konkret itu 50 triliun. Jadi kalau PIK dianggap penjajah, dianggap tidak Indonesia, loh mana ada perusahaan yang sebesar kayak PIK yang peduli pada negara. Sekarang pajak 50 triliun diberikan kepada siapa? Nggak mungkin kembali kepada PIK, pasti kembali kepada rakyat gitu loh Mas Yusuf. Jadi garis besarnya PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau PSN itu tanah pemerintah, kalau proyek PIK, PIK 1, PIK 2 itu tanahnya beli dari warga masyarakat. Berdasarkan apa? Berdasarkan NJOP bisa, berdasarkan harga kesepakatan. Ini harus clear. Kalau tidak bisa membedakan tanah PSN dan proyek PIK, pasti mindsetnya salah Mas Yusuf. Gitu loh. Jadi PIK ini menjalankan program pemerintah. Nah sekarang bolanya di pemerintah. Apakah tanah yang katanya Yai Said itu Ihyaul Mawat mau dikelola pemerintah? Ya silahkan gitu loh. Silakan aja. Yang penting bagaimana tanah ini bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu apa? Misalnya tanah ini ketika dibuat pariwisata misalnya bisa menciptakan lapangan kerja. Tanahnya terawat. Ada taman safari, ada Formula One. Siapa yang kerja di sana? Ya masyarakat Tangerang gitu loh Mas Yusuf. Saya kira itu Mas Yusuf. Oke, Ya, baik. apa Oke, Iman, boleh terima bertanya? kasih. Saya boleh bertanya pada Mas Rofi tentang apa namanya tadi ada seorang nelayan Iya, siap. yang Sinyalnya bernama jelek ini. Hendra ini mempunyai 80 hektar tanah yang kemudian abrasi, kemudian mendapat sertifikat. Itu sertifikatnya hak milik apa hak guna bangunan? HGB Mas Yai, HGB. Jadi gini ya. Jadi sekarang gini ya. Lalu kemudian di 10 tahun, 20 tahun, lalu dia tenggelam oleh laut. Otomatis tanah. Masalahnya kan kalau itu adalah sebagai klaim daripada abrasi ini Mas Yusuf, ini lebih berbahaya daripada tentang pagar laut itu sendiri. Karena klaim adanya abrasi itu berarti bisa berarti bahwa tanah itu tadinya adalah hak milik masyarakat, kemudian diklaim abrasi, kemudian meminta sertifikat hak milik. Kemudian sertifikat hak milik ini dijual pada korporasi dan nanti akan dimiliki oleh korporasi itu sendiri. Jadi nanti hak kepemilikannya berpindah daripada masyarakat, daripada negara kepada korporasi. Dan ini sangat berbahaya untuk kedaulatan negara kita. Nah, saya kira ini negara hari ini sudah melihat adanya langkah-langkah yang melawan hukum, sehingga kemudian Menteri ATR BPN itu kemudian mencabut ratusan bidang daripada sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan 2020. Maaf kelempar saya enggak tahu kok keluar sendiri Yai. Yai saya mau jawab jenengan. Mangga. Siap. Jadi itu Yai, kenapa sih kok dinyatakan musnah oleh Mas Nusron? Memang ada SHGB-nya. Asal muasal tanahnya jelas. Kenapa dianggap musnah oleh Pak Menteri, tapi Pak Menteri belum kirim surat kepada sertifikat yang dianggap musnah itu. Kenapa dianggap musnah? Karena Pak Menteri itu dan timnya melihat nggak ada tanahnya, karena bentuknya laut. Begitu Yai. Nah pertanyaannya, kita mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak akan surat hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan tidak boleh diberikan untuk tanah yang sudah musnah. Halo Yai. Jadi itu awalnya sudah ada sertifikatnya, sudah ada alasnya Yai. Nah kemarin itu diperiksa, gitu loh Yai, ketika rame-rame diperiksa. Nah dicek di lokasi yang SHGB dicabut itu. Nah karena dicek di lokasi, tidak lihat tanahnya, hanya lihat laut, akhirnya dicabutlah SHGB itu, gitu Yai. Dibatalkan lah, bukan dianggap musnah. Nah sedangkan kategori musnah di aturan PN Yai, tanah musnah itu masih ada ruang atau waktu diberi kesempatan. Kalau tidak mampu bertanggung jawab menjadikan tanah itu, maka dikasihkan kerohiman seperti kejadian di Demak dan Semarang yang dibuat tol itu Yai. Itu triliunan itu negara. Kemudian gini cara PI,
Memang PSN dengan PIK 2 itu berbeda. PSN itu PSN, PIK 2 itu PIK 2. Tetapi PIK 2 telah Iya, membeli suaranya nggak tanah-tanah jelas. warga, tanah-tanah warga dari mulai apa namanya Teluk Naga sampai beberapa kecamatan yang mengarah ke Serang. Nah, pertanyaannya, berapa ribu hektar yang telah dimiliki oleh PIK 2 yang dibeli dari tanah-tanah warga yang asalnya adalah tanah-tanah pertanian itu? Nah, kita ini sedang menghadapi apa namanya itu ancaman adanya perang global yang kita harus mulai untuk memikirkan swasembada pangan kita. Ketahanan pangan nasional harus dipikirkan dalam menghadapi situasi terburuk yang akan kita hadapi dalam melihat geopolitik global. Jika misalnya nanti impor beras yang biasa kita lakukan itu sudah tidak memungkinkan, negara-negara yang biasa mengekspor berasnya ke luar negeri kemudian tidak mau lagi mengirim ke Indonesia, sementara minus ketahanan pangan kita dari sektor beras, ini akan berbahaya. Sementara tanah-tanah yang dijual ke pihak swasta yang ada di sepanjang lahan pertanian Kabupaten Tangerang itu adalah lahan-lahan pertanian yang produktif. Nah, bagaimana negara sanggup untuk menjawab tentang swasembada pangan jika tanah-tanah pertanian produktif itu kemudian diberikan izin untuk dijual kepada korporasi, sedangkan aturan tanah pertanian dijual dalam aturan-aturan yang telah ada itu, jangankan dari sebuah perusahaan besar dijual kepada orang yang di beda kecamatan saja tidak boleh. Tanah pertanian tidak boleh dijual kepada orang yang beda kecamatan. Itu aturan yang sudah ada di Undang-Undang Agraria. Kalau misalnya dia itu satu kecamatan, maka harus digunakan untuk fungsi yang sama, yaitu fungsi pertanian. Tidak boleh tanah pertanian dijual, walaupun untuk orang yang satu kecamatan, kemudian digunakan untuk bukan fungsi pertanian. Nah, kita jangan hanya bicara tentang PSN yang punya tanah negara, tetapi juga kita harus berbicara dan memikirkan tentang tanah-tanah warga yang telah dibeli oleh PIK untuk kepentingan perumahan, real estate dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian nilai-nilai kearifan lokal bisa untuk dijaga, ekosistem yang ada di sekitar masyarakat pesisir itu kemudian juga untuk bisa dilestarikan. Dan ini yang diabaikan saya kira oleh perhatian kita. Kita terfokus kepada menolak atau menerima PSN, tetapi kita tidak memikirkan tanah-tanah pertanian yang telah dijual itu kepada pihak perusahaan, kemudian kita tidak mempermasalahkan itu. Bagaimana secara hukumnya? Apa boleh itu tanah-tanah pertanian dijual untuk perumahan? Dan ini saya kira banyak masalah di situ, dan pagar laut ini merupakan kotak Pandora yang membuka berbagai masalah-masalah yang terkait dengan sekitar PSN dan PIK 2 ini. Demikian Mas Yusuf. Oke, baik. Ini Ca Opi ini terlempar. Mungkin saya pengen ini sebentar lagi maghrib ini kita 5 menit lagi atau 10 menit lagi kita podcast disudahi. Mas Taufik, saya ingin Mas Taufik, bagaimana menjawab terhadap pernyataan atau statement yang dilemparkan oleh Kiai Imad? Silakan. Terutama bahwa sebuah area pertanian atau tanah pertanian yang produktif kemudian hukumnya dijadikan sebagai perumahan dan sebagainya. Silakan Mas Taufik. Mengelaborasi apa yang tadi Kiai Imad sampaikan terkait dengan hak milik atau HGB atau HPP. Jadi untuk laut jelas tidak bisa diterbitkan HGB apalagi HM ya, karena jelas HGB walaupun sifatnya sementara itu sudah terkait dengan kepemilikan personal, sedangkan HPP ini tetap masih dalam wilayah dan kewenangan negara untuk memantaunya, walaupun di situ ada aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tanah yang bisa dialihfungsikan, ini tidak semudah itu, Kiai, karena di aturan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 itu jelas bahwa ada zonasi terhadap tanah. Jadi ada zona coklat, zona hijau, zona kuning, itu sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika seseorang ingin mengalihkan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi area pabrik atau area perhotelan atau apa, itu tidak semudah itu. Ya, harus ada izin yang ketat. Bahkan kalau pemerintah konsisten dengan fungsi masing-masing area, jelas tidak akan pernah dikeluarkan izin itu. Ini untuk menghargai pemetaan tanah yang ada di kita. Karena dengan adanya pemetaan itulah, maka nanti fungsi-fungsi akan berjalan dengan tertib gitu. Tidak
kalau area hijau pasti akan dibangun irigasinya dengan baik. Kalau area coklat, area kuning juga akan diatur surplusnya dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing area. Jadi tidak semudah itu kita menyulap sebuah area menjadi area yang lain, gitu, Kiai. Oke, terima kasih. Dr. Soleh, ada tambahan? Ini bukan tak terlalu dalam Anda melihat bahwa ini melawan negara. PIK 2 atau PSN itu perpres yang memberikan applies ketika zaman Jokowi. Ya, banyak isu yang simpang siur tentang PIK, tentang PSN, terutama tentang pagar bambu itu ya. Kabarnya ada bahwa itu cara 08 untuk menghantam PIK karena tidak kontribusi ketika kampanye. Itu kan kabar-kabarnya seperti itu. Ada juga kabar lain menyebut bahwa yang bertanggung jawab itu adalah mantan menteri mantan menteri ekonomi kreatif dan pariwisata terkait dengan PSN pariwisata di kawasan Pohot ya. Kemudian karena lahannya milik KLHK, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maka Menteri Siti Nurbaya juga ke bawah-bawah. Nah, di atas mereka itu kan koordinatornya adalah Menteri Erlangga Hartarto. Nah, isu-isu itu kan hal yang harus diperjelas juga supaya penyikapan teman-teman di Banten yang kena imbas langsung hal ini kan menjadi jernih menyikapinya gitu kan. Nah, tetapi yang inti saya tetap meyakini bahwa ketika pilihan rezim itu bahwa program prioritas pembangunan dan lain-lain itu dinasionalisasi dalam arti sebenarnya, maka pilihannya bukan model Korea Selatan. Konglomerasi dalam Seibol itu adalah membangun semua pembangunan prioritas di Korea Selatan. Sementara Prabowo ini saya tidak melihat seperti itu. Otomatis tidak hanya PIK yang nanti pelan-pelan diambil, dan masih banyak konglomerasi lain sebenarnya. Maka saya menyebut ini genderang perang pertama. Perang itu dimulai. Oke. Mungkin itu aja Mas Yusuf. Baik, Kang Rocky silakan sebagai closing statement. Mas Soleh ini nggak paham, Mas Yusuf. PSN itu tanahnya pemerintah. PIK itu tidak melawan pemerintah. Melalui perpres, di situ menteri yang terlibat dalam perpres itu kajian, termasuk Menteri Pertahanan, gitu loh. Itu yang harus dipahami, jangan narasi perang-perang. Nggak ada perang, nggak ada. Ini tanahnya pemerintah, pemerintah minta dikelola dengan biaya swasta. Kalau pemerintah mampu tanahnya, silakan dikelola, gitu loh. Makanya sebenarnya PIK ini rugi loh. Kenapa? Karena di tanah PSN ini tidak boleh membangun perumahan. Itu jelas kok. Di komitmennya, mangrove 91 hektar harus dijadikan 514 hektar. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Lah wong Pak Soleh aja nggak paham kok. Apa itu PSN, apa itu proyek, nggak paham. Malah dikatakan melawan pemerintah. Ini bukan Ini bukan melawan pemerintah, Pak Soleh. Prabowo kepada AHY, Menteri Koordinator Infrastruktur, agar semua PSN itu direvisi. Jadi konstruksinya ke sana. Gitu loh. Begini loh. Pagar laut itu tidak ada. Bukan, pagar laut itu nggak ada urusan PSN. Jadi pagar laut itu nggak ada urusan dengan PSN. Nggak akan disapu itu. Kalau nggak ada tenang aja, nggak usah ribut. Gitu loh. Bukan begini, bukan ribut. Tidak seperti itu. Bukan begitu Pak Soleh. Kalau nggak merasa kena objek, loh jelas kan kalau nggak kena objek dari revisi PSN itu tenang saja. Nggak kena objek kok ribut. Itu jelas sekali. Semua PSN direvisi. Sampean itu, kalau nggak kena objek dari PSN itu tenang saja, PIK. Nggak usah bingung. Bukan. Aman itu. Bukan. Gini loh. Kemenko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto itu menterinya siapa? Saya nggak paham. Saya hanya berpegangan kepada revisi PSN itu. Bukan, gini loh. Sampean ini nggak paham. Menteri Perekonomian. Iya, saya nggak paham. Makanya saya nggak paham. Saya nggak paham. Saya hanya berpegang kepada statementnya AHY. Jadi saya berpegang pada statementnya AHY, gitu loh. AHY merevisi semua PSN. Saya nggak paham memang, tetapi saya berpegangan pada statementnya AHY. Kalau PIK tidak terkena objek statement AHY, tenang saja, nggak usah teriak-teriak, nggak paham kok nggak kena efek kok. Loh, teriak-teriak. Saya ini jawab sampean, kan tadi nyerang saya nih, katanya melawan negara. Loh, apanya yang dilawan negara? Wong yang botol ini negara kok, makanya dia membentuk tanah PSN. Kalau nggak melawan negara, kalau nggak melawan negara, tenang saja. Wong AHY itu ngomong semua PSN direvisi. Artinya apa? Kalau tidak terima dengan revisi, atau dia melawan negara, gitu loh. Loh, siapa yang melawan negara? Bukan narasi Mas Soleh melawan negara itu saya luruskan. Justru ya, makanya pegangan saya melawan negara itu yang tidak setuju dengan revisi PSN itu. Justru PIK itu membantu negara.
Gitu loh. Lo kok ikuti saja ini diskusi kok ikuti aja gimana sampai Nah, ini. kalau nggak melawan kan ngikuti. Kalau nggak ngikuti berarti melawan kan? Kan ditampung iya begitu. toh. Tadi bilang Wah. Mas Rofi nggak bisa apa-apa jika negara. Loh, tadi kan sampean bilang, Mas Rofi ini kalau melawan rakyat mungkin bisa menang, tapi kalau melawan negara loh, saya jawab, yang melawan negara itu siapa? Gitu loh. Ya, kalau nggak melawan negara, pencabutan atas hak yang dimiliki HGB-nya oleh PIK itu lawan dong. Nggak ada urusan itu. Loh nggak ada urusan dong. itu. Nggak ada. Lah, Kalau nggak ada urusan ya sudah. Kalau nggak ada nggak ada urusan urusan ya ini udah. ya. Oke, ya, baik. Gitu loh. Oke. Wah susah ini narasumber nggak ngerti masalah, susah ini narasumbernya ini. Allah, Sampai nggak pulang naik tahu. bus dulu, naik bus Nggak dulu. usah ponis-ponis begitu, nggak usah Waduh. ponis begitu. Narasumber Wah, kan menilai ini orang sampai- lain, yang menilai itu pendengar. Loh lah Jangan iya, lo kan sampai nggak sendiri. paham gitu. Lah. Ini narasumber apa itu menilai orang? Yang menilai itu orang lain, yang mendengar, Loh, yang lah iya saya melihat. nggak paham, dijelasin ngeyel aja. Bangun narasi melawan negara. Makanya tak dudukkan persoalannya ya. PSN itu Pak melalui Perpres. Gitu loh. Ya, clear ya Perpres. Siapa sih Perpres itu yang tanda tangan Jokowi sama Yai Maruf? Perpres itu HGB. keluar. Loh, HGB itu pertahankan kalau punya hak. Kalau Loh. merasa punya hak, HGB yang dicabuti itu pertahankan, gitu loh. Loh, Oh, punya hak sampean nggak ini kan dipertahankan. sampean Itu ini kan kan sederhana tadi saja. bahas masalah PSN. Gitu loh, tak jelaskan biar sampean paham gitu loh. Sampean HGB paham urusan nggak? lain. Sampean paham nggak? Loh, Sampean apa? paham nggak? Udah ada kata sepakat tentang itu semua? Udah ada Loh, apa kesimpulan itu? permanen? Loh, kan sudah ada Perpres. Loh, sudah ada Perpres itu. Ada nggak kesimpulan permanen tentang HGB, tentang apa itu namanya PSN di Loh, kohort itu? nggak ada Ada kaitannya. nggak kesimpulan permanen tentang kaitannya pagar Pak laut itu? Soleh. Atau Pak yang Soleh, dibahas HGB. yang dibahas itu kok nggak ada kaitannya gimana sih? Gini loh, kalau Yang sampean dibahas tanya itu kok nggak ada kaitannya PSN, gimana? kalau sampean tanya PSN, tak jawab tentang PSN. Kalau sampean tanya HGB, Enggak, ada itu nggak urusan kesimpulan Kementerian permanen? ATR. Loh, Ada nggak kesimpulan permanen tentang pagar jambu itu? Ada nggak kesimpulan permanennya? wah ini nggak paham ini, nggak paham Pak Soleh ini. Aduh, narasumber yang bentar. ada orang itu yang melihat, jangan klaim gitu. Yang melihat, yang mendengar, yang menilai. Kok menilai lawan bicara itu gimana sih? Sampean ini mau tanya apa? Tanya HGB apa PSN? Saya Gitu. nggak tanya, saya narasumber kok tanya. Loh, Saya tadi nggak kan tanya, saya sampean- narasumber Loh, kok nanya gimana sih? bukan, tadi kan sampean nyerang Narasumber kok saya. menilai orang lain itu loh. Narasumber sama narasumber jangan nilai, yang nilai itu publik. Gimana Loh, sih? bukan, sampean kan tadi tanya saya nih. Kan tadi tanya Saya nggak saya. nanya. Loh, Saya nggak kok nanya. nanya? Wah, parah ini. Ketemu sumber B. Saya nggak nanya, Parah saya ini. narasumber kok. Sampean tadi kan nyerang saya. Jangan Ini Bentar. perlu di Bisa. perlu di stop dulu ini Mas.